Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Artificial Intelligence ingin mempresentasikan materi mengenai machine learning. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan teknologi berbasis machine learning, baik saat menggunakan media sosial, mencari informasi di internet, maupun saat menggunakan layanan perbankan. Baik, di presentasi ini kami akan membahas pemahaman dasar machine learning, konsep, algoritma, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya Lili Puspitasari 236501113 selaku moderator. Juga kedua rekan saya, Muhammad Nurhil Hamdi 236500083 sebagai pemateri 1 dan Laude Muhammad Yuda Nurianza 236501115 sebagai pemateri 2. Oke, itu tadi perkenalan dari kami. Langsung saja ke pemateri 1, dipersilakan. Oke, saya Muhammad Nurul Hamdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu machine learning. Ya, secara sederhana, machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit. Ya, konsep ini mirip dengan bagaimana manusia belajar dari pengalaman. Jika manusia bisa mengenali pola dari pengalaman yang berulang, komputer juga dapat melakukan hal yang sama melalui machine learning. Contoh singkatnya itu seperti Google Search yang dapat memprediksi apa yang ingin kita cari. Contoh lainnya itu seperti rekomendasi film di Netflix berdasarkan di mana rekomendasinya itu berdasarkan riwayat tontonan kita. Terus cara kerja machine learning. Cara kerja machine learning ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data, di mana sistem akan mengumpulkan data dan menyimpan data dalam jumlah yang besar. Jadi sistemnya akan menampung data-data dengan jumlah yang besar ya. Terus yang kedua itu ada membangun model, di mana sistem algoritma digunakan untuk menganalisis dan mencari pola dalam data. Oke, jadi digunakan algoritma ya untuk mencari pola dalam data yang telah disimpan tadi. Terus yang ketiga itu membuat prediksi atau keputusan. Jadi setelah belajar dari data, sistem dapat memprediksi atau membuat keputusan secara otomatis. Nah, itu dia tadi cara kerja machine learning lewat 3 tahapan tadi. Oke, selanjutnya contoh nyatanya. Misalnya, dalam pengenalan wajah atau face tracking, sistem awalnya diberi banyak foto wajah manusia. Setelah dianalisis, sistem bisa membedakan antara wajah yang satu dengan yang lainnya secara otomatis. Jadi, sistem mengumpulkan datanya dulu, mengumpulkan beberapa gambar wajah manusia. Terus, dari data wajah manusia tadi akan dianalisis oleh sistem menggunakan algoritmanya. Kemudian sistem akan belajar dari data tersebut sehingga dapat melakukan pengenalan wajah. Oke. Nah, jenis-jenis machine learning. Machine learning dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu ada supervised learning, di mana sistem belajar dari data yang sudah diberi label. Contohnya itu seperti deteksi email spam. Itu berdasarkan contoh email sebelumnya. Jadi itu berdasarkan dengan label-label spam yang ada sebelumnya. Terus yang kedua itu ada unsupervised learning, di mana sistem mencari pola sendiri tanpa adanya label data. Contohnya kayak rekomendasi produk e-commerce berdasarkan pola belanja pengguna. Jadi akan menggunakan pola belanja ya. Pola pengguna. Terus yang ketiga ada reinforcement learning, di mana sistem belajar dari percobaan dan mendapatkan reward atau punishment. Contohnya seperti mobil self-driving
yang belajar mengemudi secara otomatis. Jadi itu teknik belajarnya itu menggunakan percobaan dan punishment atau hukuman. Jadi dicoba, mesinnya akan mencoba, akan try and learning, akan mencoba. Jika gagal, maka mesinnya akan belajar lagi dari kegagalan yang tadi sebelumnya. Oke. Mungkin untuk materinya saya akan lanjutkan ke pemateri kedua teman saya, Yuda. Oke. Oke, saya LM Yuda Nuryanza. Di sini akan menjelaskan penerapan machine learning di kehidupan sehari-hari. Machine learning sudah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya yaitu asisten virtual, contohnya seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa. Kemudian keamanan cyber, contohnya deteksi transaksi mencurigakan di bank. Selanjutnya pengobatan medis, yaitu diagnosa penyakit dari hasil MRI atau CT scan. Kemudian pengenalan wajah, contohnya Face ID di smartphone dan kamera keamanan. Misalnya sistem perbankan menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Jika ada transaksi yang tidak biasa, sistem bisa memberikan peringatan ke pengguna atau bahkan memblokir transaksi tersebut. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan machine learning. Meskipun machine learning sangat bermanfaat, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, kelebihannya yaitu memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, mengurangi ketergantungan pada manusia dalam pekerjaan berulang, meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu membutuhkan data yang sangat besar agar efektif, bisa memiliki bias jika data tidak beragam, tidak selalu dapat dijelaskan bagaimana sebuah keputusan dibuat, atau black box problem. Oke, lanjut ke tantangan dan masa depan machine learning. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan machine learning di kedepan, yaitu contoh 1, privasi dan keamanan data. Penyalahgunaan data pengguna oleh perusahaan atau hacker. Kedua, kualitas data. Data yang buruk dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Ketiga, bias algoritma. Jika data yang digunakan tidak seimbang, hasilnya bisa bias dan tidak adil. Contohnya, masa depan machine learning. Kedepannya machine learning ini akan semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai sektor, termasuk otomasi industri, kesehatan, dan transportasi pintar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa machine learning adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari tata dan membuat keputusan secara otomatis. Teknologi ini sudah banyak digunakan dalam kehidupan kita dan akan terus berkembang di masa depan. Namun, kita juga harus menyadari tantangan yang ada seperti bias algoritma, privasi data, dan potensi penyalahgunaan teknologi ini. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang machine learning. Saya Lili Puspitasari, mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.